Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan melakukan cerita-cerita soal Convercap kemarin, yang mana kita melahirkan logo dengan berbagai filosofinya, yang melahirkan 9 daun hikmah. Kenapa kemudian harus ada satu filosofi tertentu agar kader-kader Ansor khususnya di Kabupaten Purworejo bisa menatap ke arah yang sama dengan berbagai skillnya, keahliannya, bidangnya masing-masing, plus minusnya masing-masing, tapi bisa tetap satu visi menatap ke arah yang sama sehingga semua itu terakumulasi menjadi gerakan yang positif. Maka kita melahirkan dalam Convercap yang kemarin itu filosofi yang kemudian kita tarik dari nilai lokalitas, yaitu Purworejo. Kenapa Purworejo? Ya tentu saja karena ini adalah nama kabupaten kita yang memiliki nilai historis yang kuat dan menjadi menjadi satu titik pembeda dengan Ansor kabupaten lain. Kita pengen memiliki tarikan sejarah sebagai kota tercinta, ada ikatan emosional tertentu yang kemudian mengikat kader-kader Ansor di Purworejo untuk melakukan satu gerakan-gerakan dengan nilai filosofis itu. Yang pertama adalah Purworejo. Purworejo terdiri dari dua kata, yaitu Purwo dan Rejo. Purwo ini artinya asal mula, Rejo ini artinya ramai. Kemudian sahabat-sahabat Ansor membagi lagi Purwo asal mula ini menjadi dua, yaitu Pur dan Wo. Pur ini asal mula, kita namakan asal mula penempaan jati diri. Dan Wo ini kita sebut sebagai asal mula penempaan senjata. Dalam fase pertama kader, kita merasakan kebutuhan untuk menciptakan kader yang selesai dengan dirinya sendiri, yang memiliki jati diri yang kuat, ideologisasi. Maka pintu masuk ke Ansor itu kan ada PKD, ada Diklatcar, dan ada Dirosah. Pur ini apa? Yang pertama adalah penguatan kaderisasi, yang kemudian diwakili oleh wakil ketua yang namanya kaderisasi, lengkapnya ada ya. Kemudian U ini adalah unifikasi langkah. Mau seperti apapun perbedaan pola pikir masing-masing, kita harus punya kemampuan untuk berbaris. Ya seperti tadi, dibutuhkan kemampuan berbaris agar kita itu ketika dalam gerakan-gerakan itu bisa mengakumulasi potensi kita itu menjadi gerakan yang serempak. Nah, ini ada wakil ketua kebanseran. Dalam film Korea itu ada yang namanya memori prosedural. Jadi seorang pemain basket yang hebat, seorang pemain bola yang hebat, ketika kemudian suatu saat dia mengalami amnesia, ada satu memori-memori yang tertanam di dalam tubuh yang tidak hilang. Meskipun ingatan tertentu hilang, tapi kemampuan dia main basket tidak akan hilang. Kemampuan dia main bola tidak akan hilang. Hobi dia menggambar tidak akan hilang. Nah, film Koreanya nanti kita tonton sendiri. Maka kemampuan baris berbaris yang kemudian kita sebut riyadhah badaniyah atau latihan jasmaniyah, latihan fisik untuk baris berbaris, itu juga diperlukan oleh semua kader Ansor dalam rangka kita menanamkan sisi positif dari kesamaan gerakan dan kebutuhan dalam baris berbaris ini. Ini penting banget agar kita bisa mengakumulasi perbedaan kelebihan-kelebihan masing-masing menjadi gerakan yang serempak dan menghasilkan manfaat yang besar. Kemudian revitalisasi dakwah. Tentu saja ini akan melibatkan wakil ketua bidang MDSRA. Bagaimana dakwah-dakwah Ansor ini perlu dilakukan revitalisasi yang menyeluruh agar kemudian bisa
lebih diterima oleh masyarakat, bisa lebih dikenal dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Ini kalau cerita soal MDSRA tentu akan ada faktor sendiri. Tapi dalam rangka fase pertama yaitu yang kita sebut asal mula penempaan jati diri PUR, yaitu melibatkan 3 divisi utama ideologisasi, yaitu divisi kaderisasi, Panseran, dan Jalur Ansor, yang mana pintu masuknya adalah PKD, di Platsar, dan di Rosa, kiai-kiai lewat di Rosa. Teman-teman yang suka aktivitas fisik, mungkin mantan preman nggak apa-apa ya, pengen NU-an bisa lewat di Platsar. Kemudian teman-teman yang lain jalur umum dan PKD, meskipun ini ada mekanisme tertentu. Kemudian ada fase kedua yang kita sebut adalah asal mula penempaan senjata, W dan O. Teman-teman yang mau melakukan kerja-kerja organisasi tidak mungkin jika tidak dibekali dengan senjata yang mumpuni. Yaitu apa senjatanya hari ini adalah wirausaha. Maka ini akan dilakukan oleh Wakil Ketua Bidang Ikraf, Ekonomi Kreatif, Ketahanan Pangan, dan lain-lain. Bagaimana hari ini semua kita tahu kalau berkegiatan itu kalau nggak ada dana, ya dana itu semuanya akan terkendala. Jadi bagaimana kita berusaha maksimal menggarap satu senjata pertama, yaitu tentang pengembangan wirausaha. Oh apa? Optimalisasi digital. Di zaman ini orang yang menguasai medan digital, dia akan mampu melakukan penetrasi yang luar biasa. Bahkan alat-alat digital itu mampu membantu kerja manusia, mempermudah kerja manusia sampai 50%. Ini kita baru saja merancang sebuah sistem kesekretariatan, terbukti kerja-kerja yang tadinya sifatnya rutinitas melelahkan, salah kop, salah alamat, salah ketik, hal-hal yang tidak penting ketika dilakukan otomatisasi secara digital, maka akan berkurang masalah-masalah itu, termasuk dengan berbagai hal lain. Itu di wirausaha dibuka toko online khusus kader, kemudian dalam pendataan database dan lain sebagainya. Maka 2 senjata ini dibutuhkan sekali menjadi alat perang sebelum kita ke fase yang lebih penting, yaitu rejo. Apa yang pertama adalah PUR, asal mula penempaan jati diri, kemudian WU adalah asal mula penempaan senjata. Ini adalah kerja penguatan internal yang luar biasa yang harus kita penuhi sebelum kemudian kita melakukan fase yang selanjutnya, yaitu fase ketiga, yaitu rejo. Ini sama guyon sama teman-teman, ketika kita sudah sampai ke fase rejo, kita sudah seharusnya melupakan kerja-kerja ideologisasi. Maksudnya apa? Jangan lagi kita menggunakan pendekatan ideologisasi untuk masuk ke rejo, karena ini adalah kerja-kerja yang sifatnya eksternal. Yang pertama adalah resonansi seni budaya. Ini bisa dilakukan oleh Wakil Ketua Bidang Seni Budaya. Kerjanya apa? Dia adalah membuat panggung masyarakat. Konkretnya yang di PAC ya setidaknya 1 tahun sekali mereka bisa gelar budaya. Mulai dari yang Islam mungkin gelar komunitas kencereng sekecamatan. Setidaknya setahun dia sudah nggak bicara lagi ansor secara ideologi bagaimana, tapi dia menunjukkan membangun sebuah panggung hiburan yang kemudian bisa dilakukan bersama-sama oleh semua kelompok masyarakat, kelompok budaya dan lain sebagainya. Maka bidang seni budaya di kecamatan itu setidaknya dalam 1 tahun itu bisa menyelenggarakan kongkrus kencerengan bareng. Itu misal contoh membangun panggung masyarakat, panggung hiburan, panggung seni budaya, berpantomim, berketoprak dan lain sebagainya. Kemudian empowerment kader. Selanjutnya adalah bagaimana kita membangun kader yang profesional. Caranya adalah salah satunya kalau tidak ngajar orang yang sudah profesional, ya memprofesionalkan kader. Nah, di sini pentingnya bidang litbang dan pengembangan SDM, yaitu memberikan soft skill dan lain sebagainya, sekaligus mendistribusikan
kader di ruang profesional. Mendistribusikan kader di ruang profesional itu harus siap segalanya, karena kalau kader kita itu tidak siap ngisi-ngisi di organisasi, maka kita bekali dengan segala skill yang dibutuhkan agar kemudian ketika didistribusikan ke ruang eksternal, ruang profesional itu nggak ngisi-ngisi, bisa memberikan kontribusi tidak hanya untuk organisasi tapi untuk kemaslahatan masyarakat secara umum. Kemudian wakil ketua selanjutnya adalah jihad kemanusiaan. Di sini adalah wakil ketua bidang sosial, advokasi, lingkungan. Dia melakukan kerja-kerja kemanusiaan bisa melalui filantropi, memikirkan akses kesehatan, memikirkan kader-kader yang tidak mampu atau bahkan masyarakat secara umum yang tidak mampu, bagaimana caranya kita bisa menjadi jembatan antara mencari orang yang mampu untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Kemudian olahraga pemuda ini bisa dilakukan oleh wakil ketua bidang olahraga. Kerjanya apa? Membuat event anak muda sebanyak-banyaknya. Kalau di kita ini disebut wakil ketua bidang olahraga dan hubungan eksternal. Targetnya apa? Menyelenggarakan event bareng yang sifatnya happy, ringan, dan bisa dikolaborasikan dengan berbagai pihak. Contoh, setidaknya ranting itu harus sekali dalam satu periode kepengurusannya pernah menyelenggarakan kegiatan yang di EONI atau dipanitiani bersama dengan elemen pemuda yang lain. Apa misal di Ranting, Karang Taruna, di kecamatan apa? KNPI kecamatan. Ini menguji apakah kader Ansor itu siap tidak menyelenggarakan kegiatan beraktivitas bersama-sama dengan elemen yang lain. Maka 4 bidang ini dalam rangka kita memasuki dunia eksternal seharusnya sudah tidak terlalu banyak bicara ideologisasi karena itu sudah selesai di dalam, tapi kita mengkonversi nilai-nilai itu kepada kegiatan-kegiatan yang bisa dikerjakan bersama-sama yang menghasilkan kemaslahatan untuk umat. Kira-kira begitu. Jadi sahabat-sahabat, dengan seperti ini kita harapkan dengan filosofi yang kuat, kader-kader itu mampu melewati fase-fase ini kemudian bisa menghasilkan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, membangun peradaban yang bermanfaat, melahirkan Ansor yang kuat di dalam dan siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat masyarakat dan umat bersama-sama. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya.